Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suatu Nasana dengan NIM 2104045011023. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Pendidikan, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Di video kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi mata kuliah teori-teori kepribadian, yaitu tentang teori humanistik menurut Abraham Maslow. Untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu tugas ujian tengah semester mata kuliah teori-teori kepribadian. Aliran humanistik muncul pada tahun 90-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisa dan behavioristik. Sebagai sebuah aliran dalam psikologi, aliran ini bisa dikatakan masih muda, bahkan beberapa ahlinya masih hidup dan terus-menerus mengeluarkan konsep yang relevan dengan bidang pengkajian psikologi, yang sangat menekankan pentingnya kesadaran, aktualisasi diri, dan hal-hal yang bersifat positif tentang manusia. Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Abraham Harold Maslow adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Orang tuanya adalah imigran berkebangsaan Rusia Yahudi yang pindah ke Amerika Serikat sebagai pembuat senjata. Sejak kecil, Maslow berbeda dengan anak yang lain. Ia seorang yang pemalu, neurotik, dan depresif, namun memiliki rasa ingin tahu yang besar dan kecerdasan otak yang luar biasa. Sejak kecil dan remaja, Maslow sudah senang membaca. Pagi-pagi dia pergi ke perpustakaan yang dekat dari rumahnya untuk meminjam buku. Apabila berangkat ke sekolah, dia pergi 1 jam sebelum masuk kelas. Selama 1 jam tersebut dipergunakan untuk membaca buku yang dipinjam dari perpustakaan. Maslow menjadi profesor di Universitas Brandeis tahun 1951 sampai 1969. Kemudian menjadi anggota Loughin Institute di California. Dia meninggal karena serangan jantung pada 8 Juni 1970. Asosiasi Humanis Amerika memberinya gelar Humanist of the Year. Sebagian besar buku-buku Maslow ditulis dalam 10 tahun terakhir dari hidupnya, yang meliputi buku-buku Thought, A Psychology of Being, Religious and Peak Experience, Psychian Management, A Journal, The Psychology of Science, A Reconnaissance, Motivation and Personality, and The Pathology of the Human Nature. Teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow. Pandangan Maslow tentang hakikat manusia yaitu manusia bersifat optimistik, bebas berkehendak, sadar dalam memilih, unik, dapat mengatasi pengalaman masa kecil, dan baik. Menurut dia, kepribadian itu dipengaruhi oleh kreativitas dan lingkungan. Abraham Maslow memiliki pandangan yang optimistik terhadap hakikat manusia, yaitu yang pertama, manusia memiliki dorongan bawaan untuk mengembangkan diri. Yang kedua, manusia memiliki kebebasan untuk merancang dan atau mengembangkan tingkah lakunya. Bagian ketiga, manusia adalah makhluk rasional dan sadar, tidak dikuasai oleh ketidaksadaran, kebutuhan irasional, dan konflik. Pokok teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow. Aktualisasi diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur diri sendiri, sehingga bebas dari berbagai tekanan baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri. Kemampuan seseorang membebaskan diri dari tekanan internal dan eksternal dalam pengaktualisasian diri menunjukkan bahwa orang tersebut telah mencapai kematangan diri. Kekuatan yang satu ini mengarah pada pertahanan diri, sehingga yang muncul adalah rasa takut, salah atau tidak percaya diri, takut menghadapi risiko terhadap keputusan yang akan diambil, menganggungkan masa lalu dengan mengabaikan masa sekarang dan mendatang, ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau bertindak, dan sebagainya. Sementara kekuatan yang lainnya adalah kekuatan yang mengarah pada keutuhan diri dan terwujudnya seluruh potensi diri yang dimiliki, sehingga yang muncul adalah kepercayaan diri dan penerimaan diri secara penuh. Hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis menurut Abraham Maslow merupakan kebutuhan yang paling dasar dan yang paling kuat tekanan upaya pemenuhannya bagi setiap individu sebelum pemenuhan kebutuhan di atasnya. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis ini meliputi makanan, air, oksigen, mempertahankan sebuah tubuh, dan seks. Kebutuhan fisiologis berbeda dari kebutuhan-kebutuhan lain, minimal dalam 2 hal penting, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis adalah satu-satunya kebutuhan yang bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi.
Yang kedua yaitu karakteristik ini yang khas ini bagi kebutuhan fisiologis adalah hakikat pengulangannya. Kedua, kebutuhan akan rasa aman atau safety needs. Ketika setiap individu sudah terpuaskan sebagian kebutuhan fisiologisnya, maka setiap individu mulai termotivasi untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman, termasuk rasa aman akan fisik, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti perang, terorisme, penyakit, rasa takut, rasa cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk dicintai dan dimiliki, atau love and belonging needs. Setiap individu akan termotivasi terhadap kebutuhan akan dicintai dan dimiliki. Setelah sebagian kebutuhan fisiologis dan rasa amannya terpenuhi, kebutuhan untuk dicintai dan dimiliki akan terwujud pada sebuah motivasi untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, serta kebutuhan untuk melekat pada sebuah keluarga, lingkungan bertetangga, dan berbangsa. Kebutuhan ini juga mencakup sejumlah aspek hubungan seksual dan hubungan antar pribadi, seperti hubungan untuk memberi dan menerima cinta. Yang keempat adalah kebutuhan untuk dihargai atau self-esteem needs. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk dihargai. Manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan untuk dihargai yang mencakup penghargaan diri, keyakinan, kompetensi, dan pengetahuan bahwa orang lain memandang mereka dengan perasaan menghargai apabila kebutuhan-kebutuhan sebelumnya telah terpenuhi. Kemudian yang kelima, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Ketika kebutuhan-kebutuhan di tingkatan lebih rendah terpenuhi, maka manusia kurang lebih akan bergerak otomatis menuju tingkatan berikutnya. Akan tetapi, tidak semua individu yang memenuhi kebutuhan untuk dihargai bergerak menuju tingkatan aktualisasi diri. Alasannya, karena untuk menuju tingkatan aktualisasi diri, setiap individu harus memiliki meta motivation atau B value. Perkembangan kepribadian. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Beberapa kriteria bagi pribadi atau individu yang telah mencapai tingkatan aktualisasi diri yaitu: yang pertama, bergerak maju melewati hierarki kebutuhan. Yang kedua, memegang erat-erat value atau meta motivation. Yang ketiga, bebas dari metapologi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan untuk bertumbuh, berkembang, dan semakin menjadi apa yang bagi para pengaktualisasi diri ini sanggup untuk dilakukan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama memberikan pertimbangan pada sifat dasar manusia yang menuntut lebih banyak. Yang kedua, teori Maslow masih relevan hingga sekarang. Yang ketiga, Maslow mendorong keyakinan manusia bahwa segala sesuatu dapat menjadi lebih baik. Yang keempat, studi intensif Maslow mengenai manusia menghasilkan karakteristik aktualisasi diri. Kekurangan yang pertama, tidak semua manusia berpikir dengan cara yang sama, sehingga untuk beberapa individu kasih sayang dan rasa hormat sosial lebih penting daripada kebutuhan keselamatan. Yang kedua, sulit mengukur kepuasan yang didapat oleh seseorang. Yang ketiga, perbedaan budaya yang tidak dijelaskan ketika teori ini diterapkan. Yang keempat, pada teori hierarchy needs yang banyak dikritik adalah bahwa dalam menciptakan hierarkinya, Maslow hanya mempelajari sebagian kecil dari populasi manusia. Yuk Adam, kutanyakan kok. Apa? Kok kamu mencalonkan diri jadi ketua OSIS di sekolahku? Masa? Jadi bagaimana persiapan matang? Sementara persiapan ini di guru-guruku persyaratannya gitu. Oh iya, semangat nih. Makasih. Kenapa nih? Sudah di pemilihan ketua OSIS di sekolahku. Jadi kenapa jadi harus ya, Pak? Alhamdulillah lolos ya.